Selamat pagi Pak, nama saya Laurensa Citra, NIM 21G10037. Di sini saya akan membuat video reaction tentang tugas-tugas yang sudah Bapak berikan melalui Super Cyber. Untuk pertanyaan pertama adalah perkenalan diri saya serta visi dalam hidup saya. Perkenalkan, nama saya Laurensa Citra. Teman-teman, keluarga, dan Bapak Ibu Guru biasanya memanggil saya dengan Citra. Saya adalah mahasiswa baru angkatan 21 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Saya dulu bersekolah di SMA Negeri 1 Ungaran dan saya sekarang tinggal di Bawen. Sedangkan visi hidup saya adalah saya ingin menjadi orang yang berguna bagi siapapun dan dimanapun saya berada. Yang kedua adalah visi dari kampus saya, yaitu menjadi komunitas akademik yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian dengan dilandasi nilai-nilai Kristiani, cinta kasih, keadilan, dan kejujuran. Lalu soal yang ketiga adalah apa visi dari agama atau keyakinan saya? Saya menganut agama atau keyakinan Katolik yang menurut saya visinya adalah mewartakan kabar sukacita Tuhan dengan hukum kasih-Nya serta meneladani segala perintah-Nya yang ada di dalam kitab suci. Lalu soal yang keempat adalah diminta untuk meringkas atau isi pesan dari video penjelasan pertama yang sudah dikirimkan melalai Super Cyber. Menurut saya, inti dari video tersebut adalah menjelaskan bahwa mata kuliah ini tidak merujuk pada salah satu agama, melainkan kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan iman kita dengan keyakinan masing-masing. Sedangkan iman sendiri menurut saya adalah kedekatan antara hubungan manusia dengan Tuhan. Semakin kita beriman dengan Tuhan dan semakin kita dekat dengan Tuhan, maka seharusnya kita juga semakin percaya bahwa Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan selalu ada untuk kita dan Tuhan selalu menolong kita di setiap kondisi terburuk kita. Sehingga selain itu kita juga mampu berperilaku dengan baik menurut ajaran di kitab suci masing-masing keyakinan yang ada. Lalu yang soal nomor 5 adalah inti video penjelasan yang kedua. Menurut saya, belajar agama bukan hanya sekedar untuk menjaga keharmonisan kita dengan Tuhan, namun juga menjaga keharmonisan kita dengan orang lain, khususnya kita yang berbeda keyakinan. Keyakinan atau agama bukan hanya diingat di kepala atau sering kita bicarakan lewat mulut, tapi juga kita harus meresapkan dalam hati, menyimpannya dalam hati, sehingga nantinya pikiran dan hati kita selaras dan akan membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi. Lalu soal yang 6 adalah arti dan indikator. Saleh, di situ ada cerita karya sastra. Diceritakan ada Haji Saleh, seseorang yang sangat yakin, sangat percaya bahwa ia mampu masuk surga dengan alasan dia sangat tekun beribadah. Dan memang setiap harinya sangat tekun beribadah, selalu berdoa dan sebagainya. Namun justru ketekunannya dalam beribadah tersebut membuat Tuhan marah. Karena Haji Saleh terlalu tekun dalam beribadah, sehingga ia terkesan tidak peduli dengan negaranya yang sedang sekarat, dengan lingkungannya yang banyak sekali membutuhkan bantuannya sebenarnya. Namun ia tidak peduli. Ia tetap terus beribadah dan terkesan egois karena tidak memikirkan orang lain juga. Yang dimaksud Tuhan di sini adalah tidak ada yang salah dengan tekun beribadah, namun seharusnya ada keseimbangan antara beribadah dengan tekun juga peduli dengan sama, perlakuan semasa kita hidup dengan baik, memikirkan sesama, saling tolong menolong, dan ketekunan beribadah baik dilakukan jika seimbang dengan perlakuan kita semasa hidup juga. Lalu soal yang ke-7 adalah inti pesan dari video penjelasan 3 yang sudah ada di Super Cyber. Pelajaran agama bukan hanya untuk mencari perdamaian dalam diri kita sendiri ya, namun juga perdamaian antar orang yang berbeda agama, sehingga nantinya jika kita saling damai apapun latar belakang perbedaan kita, maka saya pikir kehidupan sehari-hari pun pasti akan baik juga jika kita saling berdamai dan hidup dengan tentram.
Lalu soal yang ke-8 adalah ayat kitab suci yang mendukung beriman. Saya mengutip dari Markus bab 9 ayat 23. Isinya seperti ini. Yesus berkata, "Jika kamu bisa percaya, maka segalanya mungkin bagi orang yang percaya." Menurut saya, percaya di situ adalah bagaimana cara kita mengimani Tuhan. Seberapa besar rasa percaya kita dan iman kita kepada Tuhan. Semakin kita beriman dan percaya pada Tuhan, maka kita harusnya semakin dekat dengan Tuhan. Dan segalanya jadi mungkin buat orang yang percaya. Hal-hal yang kita pikir tidak akan bisa terjadi, maka akan menjadi nyata, karena tidak ada yang tidak bisa buat Tuhan selagi kita percaya dan beriman pada Tuhan. Demikian video reaction saya. Saya meminta maaf apabila ada kata-kata atau pengucapan yang tidak benar. Berkah dalam.